karena tiap hari ketemu dengan masyarakat. Pak Hasbi, terima kasih Pak. Wah, luar biasa ya. Gimana cara menyapihnya tadi sudah ya Pak ya. Intinya core timnya di masyarakat itu, kemudian kita dorong untuk menjadi kayak pusat. Kalau di kampus ada center namanya. Saya berkali-kali memprovokasi UIN Makassar zaman Pak Hamdan jadi PIU ya. Ini pengetahuan sile itu jangan supaya nggak lepas. Dosen-dosen yang udah dilatih ini loh, dibuatkan mainan di kampus, dibuatkan rumah. Mereka ini dosen kayak Pak Ridwan Busel ini Pak, kalau dikasih jabatan dia mengganggu Pak. Kasihlah dia pusat studi, tempat main-main di situ, training, cari duit, kajian-kajian, dia aman Pak. Kita di Jogja kayak gitu, Pak Rektor tuh zaman Pak Amin tuh pinter loh. Di UIN itu ada 40 pusat studi. Itu adalah tempat dosen-dosen yang nggak punya jabatan. Kalau tidak menjabat, padahal orang dosen itu kan vokalis ya, banyak yang vokalis, yang ngeritik sana sini, terutama di WA ngeritiknya itu kan. Itu kalau nggak dibuatin pusat studi dia ganggu Pak. Jadi kalau tapi apa ya? Ada dosen yang kayak gitu. Bapak buatin aja pusat studi kajian pendidikan Islam, kasih anggaran dikit, kasih kantor kecil, kasih komputer, sudah aman Bapak, nggak ganggu lagi itu. Tapi kalau dosen-dosen yang kreatif, yang vokalis itu nggak punya tempat, dia pasti lari atau ganggu pimpinan, provokasi temennya dosen-dosen baru. Buatkan mereka rumah, itu aset. Nah di Jogja, vokalis itu dibuatkan rumah namanya pusat studi, study center. Kalau pusat studinya itu inline dengan keilmuan fakultas, letaknya di fakultas. Kalau lintas bidang, itu di universitas. Nah saya itu memimpin pusat studi sejak 2006 sampai sekarang nggak pernah ganti. Supaya saya nggak mengganggu Pak. Pusat studi saya punya kerjasama dengan Kanada, Australia, Amerika, ya kan? Center for the Study of Higher Education. Jadi itu sudah melayani Kemenak tiap tahun dapat kontrak untuk bawa pimpinan ke Australia, ke Kanada, ke berkali-kali. Termasuk Sile itu dulu kerjasamanya dengan pusat studi kami. Jadi kami dapat kontrak juga gitu. Nah, pusat studi kita bisa mendapat anggaran yang melebihi fakultas di Jogja itu. CISFOL itu kontraknya miliaran. PSW dengan Denmark itu miliaran, mentraining KUA supaya nggak dirjen duit itu. Kami itu melatih manajemen perguruan tinggi itu juga kontrak. Besok weekend itu kami dapat kontrak lagi melatih peningkatan kualitas SDM di Fakultas Tarbiyah UIN Semarang. Gitu-gitu, laku Bu. Makanya Bapak nanti dari sini aset ya Pak ya, dosen itu aset. Jangan disia-siakan. Mereka udah hibah nggak dapat, jabatan nggak ada. Kalau nggak ada mainan di kampus, pasti lari kayak Pak Ridwan tuh lari. Jago IT lari gitu. Buatin dia pusat studi pengembangan IT, dikasih kantor, kasih fasilitas, dia pasti duduk manis. Caranya kayak gitu. Nah ini kok sampai ke situ tadi ya. Bapak aset sampai pelajaran terkait. Ya Pak Asmi begitu Pak Asmi ya, antara alam ini jadi Bapak lebih tahu dari saya. Iya Pak. Insya Allah bisa Pak, disapih bisa Pak. Tapi memang yang namanya habis itu tidak sebentar ya. Siklusnya bisa 5 tahunan. Jadi Bapak Ibu sabar melakukan pengabdian 5 tahunan. Jangan dilepas. Jangan seperti mau balik sekali ceramah dapat amplop pergi. Jangan. Ya, duduk yang lama. Ya, kemudian Ibu Asmaini ya, Ibu dari ekonomi Islam ya. Wah itu lahannya luas sekali itu. Sekarang lagi booming ya Bu ya. Saya itu juga terlibat di proyek-proyek wakaf Bu ya. Wah itu Bu, tawarannya empuk-empuk Bu ekonomi Islam itu Bu. Wah luar biasa itu. Saya itu karena kenal dengan jaringan CSR. Orang pengabdian itu harus akrab sama orang bank ya. Terutama yang direktur bank-bank Islam di daerah ibu-ibu itu. Saya itu sering ditelepon Pak Jarod, ini Desember saya punya anggaran 1 miliar, bisa nggak dibuatkan kerjasama UIN dengan masyarakat? Saya mau ngasih uang tapi harus ada kegiatan. Tanya Bu.
dari pabrik Honda aja kemarin juga telepon, Pak bisa nggak bikin pelatihan keselamatan di jalan? Apa itu? Ya pokoknya kumpulin guru-guru TK, anak TK dilatih menyeberang dengan aman. Ada uangnya nih Pak. Harus akrab. Terutama bank-bank yang punya kerjasama sama UIN, sama YIN kan ada SPP bayar iman, BNI, Mandiri, BSI gitu Pak ya. Datangin CSR-nya. CSR itu saya beritahu ya Bu ya, 20% dari total profit mereka. Jadi kalau profit mereka misalnya Honda profitnya 1 miliar, 20%-nya berapa? 200 juta. Satu kegiatan paling-paling 50 juta, bisa 4 kegiatan. Itu mereka tuh buang Bu. Cuma nggak tahu. Tahun lalu itu masa-masa Covid, dia pengen ada 50 proposal. Tapi karena waktunya mepet, udah Pak proposalnya satu aja untuk 50 kegiatan. Saya bikin satu untuk 50 kegiatan. Masing-masing 50 juta. Ya udah ke teman-teman semua, dosen yang mau, yang penting ada mahasiswa, ada dosen, ada masyarakat. Kegiatan lah pelatihan-pelatihan di desa. Kadang-kadang kayak gitu, tapi kita kan tidak tahu. Nah, maka orang-orang pengabdian harus rajin membuat namanya tadi hubungan-hubungan dan jaringan tadi loh. Jaringan. Bapak Ibu ke bank jangan hanya untuk utang duit atau nyimpan duit, tapi saya mau datang ke bagian CSR-nya, gitu loh Pak ya. Kasih tahu, Pak, ini loh saya punya metode ABCD, nah gitu kan. Bisa nggak saya mengundang Bapak untuk menjadi narasumber pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi. Nah, nanti yang Islamnya saya Pak narasumbernya, gitu. Lalu pesertanya Pak, itu loh Pak, masalah kampung ada UMKM kita kumpulin gitu. Di Jogja sering Bu dapat kayak gitu Bu. Ya. Di sini teman-teman manfaatkan ya. Ke bank saya lagi jangan cuma cari pinjaman atau nyimpan uang, tapi carilah kontrak yang lebih besar lagi. Gitu. Dan kalau Bapak Ibu punya proposal, biasakan membuat proposal meskipun nggak ada hibah. Satu semester lahirkanlah satu proposal pengabdian. Sewaktu-waktu ada kompetisi, udah siap. Karena kadang-kadang pemenang itu juga mepet-mepet ngumuminnya gitu loh. Kalau Bapak Ibu nggak segera bikin proposal, nanti habis waktunya sudah kurang 5 menit baru upload. Akhirnya muter-muter doang gitu. Nggak bisa, karena apa? Bukan kesalahan mereka, kita yang tidak siap proposalnya. Maka targetkan setiap orang itu, setiap dosen ya, di jurusan saya itu saya minta setiap dosen itu 1 semester sekali bikin 1 proposal. Ada atau enggak ada, simpan namanya di bank proposal. Nah, kita punya namanya bank proposal. Kalau bisa, Bapak Ibu kan punya mahasiswa kan, bikin aja, suruh mahasiswa yang bikin. Saya nggak pernah bikin sendiri. Bukan ngerjain mahasiswa, melatih mahasiswa membuat proposal, kita ajari caranya. Nama mereka masuk, aman kan? Paper juga begitu. Hasil pengabdian ditulis jadi paper, nama mereka masuk. Ya kita jangan sangka kalau yang berperan paling besar namanya muncul nomor 1. Jangan, kamu kan nggak butuh kredit, saya butuh angka kredit. Nama saya pertama ya, padahal kita nggak banyak kontribusi, ya jangan. Do not be greedy, jangan rakus dari dosen ya. Biarkan kalau mahasiswa itu dia peran mengenai nama dia yang pertama. Paper saya terakhir dengan mahasiswa itu nama dia pertama, saya nama kedua. Karena dia yang paling banyak berkontribusi di lapangan daripada saya. Nah itu harus punya sikap moral kayak gitulah ya. Gitu ya Bu Asma ya. Nah, untuk leadership Bu ya. Nah, gini Bu. Ada definisi dari Ken Blanchard tadi ya. Definisi gini. Leaders is the one who have influence. Leader itu adalah seseorang yang bisa memberi pengaruh. Not the one who decided by the degree. Tidak orang yang mendapat SK. Kalau SK itu kan terpaksa jadi pemimpin ya. Tapi kalau orang tidak jadi pemimpin tapi punya pengaruh, that's the true leadership. Itu kalau Ibu baca buku Ken Blanchard tadi ya. Saya kok John Maxwell juga bilang begitu ya. John Kotter juga bilang begitu. Artinya para pakar itu bilang begitu. Saya baca jurnal juga begitu.
Artinya apa? Ya, di masyarakat itu nggak perlu SK untuk jadi pemimpin. Ya, lurah itu mungkin dia kepala desa, tapi belum tentu menjadi pemimpin desa. Beda kan? Kalau pemimpin itu dia punya pengaruh. Mungkin dia adalah imam masjid, ya, tapi pengaruhnya jauh lebih besar gitu Pak ya, dibanding Pak Lurah. Kalau nggak ngundang Pak Lurah nggak apa-apa, tapi kalau nggak ngundang imam masjid itu kita bisa kewalahan. Nah itulah pemimpin, dia punya pengaruh lebih besar dibanding kepala desa. Nah maka para dosen itu leader karena bisa memberikan pengaruh kepada mahasiswa. Belum tentu dekan, belum tentu rektor. Dia kan menjadi pemimpin karena terpaksa karena ada SK. Terpaksa atau memaksakan diri? Ya kan ada yang fighting juga lah ya. Barisan itu bukan pemimpin itu. Itu bukan pemimpin itu. Bapak yang bilang ya. Ya sah-sah saja ya, namanya juga perjuangan ya, karena ingin amar ma'ruf nahi mungkar harus berjuang menjadi pemimpin. Tapi untuk leadership di masyarakat tuh begitu. Jadi di Australia itu ada orang yang cacat, difabel, duduk di atas kursi roda, dia jalan tanpa kursi roda. Dia dijadikan pemimpin di householdnya itu, di tengah masyarakatnya itu, ya. Karena apa? Dialah orang yang paling punya waktu untuk mengelilingi desanya dengan kursi rodanya. Jadi pemimpin dicari orang yang paling komitmen. Komitmen itu diartikan cuma satu. Apa itu? Those who have time. Pemimpin itu komitmen itu diartikan orang yang punya waktu. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, tapi nggak punya waktu. Benar nggak Pak? Pak Widi ini nggak punya waktu. Ya kan? Sibuk. Nah, tapi beliau punya komitmen duduk dari pagi sampai nanti sore. Dan kan komit, ini pemimpin. Punya komitmen. Bapak Ibu juga begitu, ngapain ikut ABCD Pak Jarod? Belum jelas itu apa itu. Tapi Bapak Ibu punya komitmen, artinya Bapak Ibu punya sesuatu ya. John McNair bilang nobody has nothing. Ya, komitmen itu ya waktu. Jadi kalau kita punya waktu, berarti kita punya komitmen. Bapak Ibu ibadah, sholat ya. Di tengah-tengah kesibukan, tapi Bapak Ibu kayak udah kalau jam 12 sampai jam 1 pokoknya untuk ibadah dan makan, ya udah komitmen. Ya kalau maghrib sampai malam ya untuk keluarga, itu komitmen. Tapi kalau itu dilanggar ya komat kamit namanya. Keren bahasanya. Jadi gitu Bu, orang yang cacat tadi dijadikan pemimpin desanya di Australia Barat, di Perth itu. Karena apa? Dialah yang paling punya waktu. Kalau orang bekerja semua, dia bisa keliling desa mengawasi keamanannya. Lihat CCTV di pos, security posnya. Dia kemudian bisa menjemput anak yang diantar yellow bus itu, school bus ya Bu ya Bu Shirley ini alumni Australia. Itu pakai school bus diantar, ditaruh aja dia di perempatan tempat pemberhentian bus, halte bus itu, lalu yang jemput orang yang pakai kursi roda itu. Bapak ibunya sibuk bekerja dan dialah dipilih menjadi pemimpin di desa itu. Jadi orang cacat pun memenuhi syarat menjadi pemimpin kalau masyarakatnya memahami bahwa komitmen adalah mereka yang punya waktu. Yang dipilih adalah orang yang punya komitmen. Bapak Ibu kan juga kan kalau jadi pimpinan kan tanda tangan namanya fakta integritas. Dibacakan, dilantik, pakai jas, pakai peci. Habis itu komat kami. Karena nggak punya waktu, dikit-dikit pergi, mahasiswa mau cari Bapak Ibu nggak ada, ya kan? Dipanggil, dicari bawahan, atasan nggak ada, ya itu namanya komat kami. Tapi nggak bisa diganti karena SK-nya masih. Nah kalau untuk ABCD, leadership adalah orang yang punya pengaruh. Jadi nanti kerjasamanya dengan orang yang punya pengaruh, jangan hanya dengan Pak Lurah atau kepala desa. Belum tentu dia adalah pemimpin yang paling berpengaruh. Bagusnya kalau Ponggok itu ya lurahnya orang yang sangat punya pengaruh. Biasanya kepala desa dipilih orang yang paling punya pengaruh kan?
Tapi ada juga yang karena kekuatan politik, bukan orang yang punya pengaruh. Kan ada kan? Ya. Karena punya duit. Jadi orang itu kan pakai uang kan? Pakai uang. Banyak. Wah, gitu Bu leadership ya Bu ya. Jadi harus merubah mindset. Nanti tolong download buku itu ya. Leading at a Higher Level. Buku ini saya peroleh dari Profesor Ted Wall, Profesor Education dari McGill University ketika kami bawa rombongan rektor-rektor belajar ke sana tahun 2013. Rektor Surabaya, Rektor Makassar, ada 20 orang sama WLWR waktu itu ya ke sana. Ada Pak Musafir waktu itu, ada Pak Samiang, ada Pak banyak profesor sana itu belajar. Wah, mantap. Kita dikasih pelatihan selama 6 minggu leadership di sana. Dan pakainya cuma satu buku itu, tapi ilustrasinya macam-macam sekali. Buku yang sangat bagus untuk dibaca para pimpinan dan para dosen, ya. Karena kita semua adalah pemimpin. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab. Apakah masih ada yang terlewat? Pak Aat ya. Nah, di mana mulai lagi nih Mas? Wah, setback ya ternyata ya. Itu Mas. Kalau orang ada bilang likuli roksin rokyun, setiap kepala punya pendapat. Ya, likuli rokisin rokyun akhor. Ya kan? Setiap pemimpin baru punya pikiran yang berbeda. Gimana caranya Mas? Kan Bapak punya Renstra Pak. Tadi loh yang saya tunjukkan tadi loh. Nah, atau belum punya? Putus ya Pak ya tadi ya? Pasti punya lah, kan putus jurnalnya fokus. Jadi Pak, jadikan pengabdian itu disebut atau ditulis di dalam perencanaan strategis. Oke Pak, kenapa nggak tampil? Minta tolong dipencet. Apa namanya? Kalau ada di dalam Renstra, maka harus ada di dalam RKAKL. Saya paham betul kan, RKKL itu singkatannya apa? Rencana kegiatan paling angel. Unit cost, jumlah orang, ya Pak ya? Waktunya kapan? Motornya rigid, nanti pelaksanaan udah beda lagi. Nah, jadi, Bu Nabila sudah selesai, alhamdulillah. Habis ini Bu Nabila. Beliau ini andalan kita dari Surabaya. Tadi Pak Aat cerita ini dulu diajari Bu Nabila ya. Ibu ya. Ya, makasih Bu Nabila. Ya, nanti Bu Nabila gantian. Nah, kalau UCA itu masuk di dalam Renstra, maka itu mengikat. Secara yuridis mengikat. Ya Pak ya. Karena itu sebagai LPPM Bapak tinggal menagih. Udah loh Pak, Renstra halaman sekian nomor sekian, mengapa kok tidak muncul di RKKL? Bapak bisa nagih. Dan kalau diperiksa bisa jadi temuan. Jadi secara formal Bapak harus memasukkan program-program ABCD KKN ABCD tadi ke dalam Renstra. Saya yakin teman-teman di Surabaya dan Makassar KKN ABCD jalan karena LPPM mengangkatnya di dalam RKKL berdasarkan Renstra. Benar ya Pak Ridwan ya? Kalau nggak muncul, nggak bakal dapat anggaran. Kecuali Bapak Ibu kerjasama dengan CSSSR tadi. Nanti sore itu ada presentasi bagus dari IAIN Bone ya, Pak Supriyadi ya. Dia punya kerjasama, mana ada Bone ada? Dengan Astra Pusat. Setiap tahun mendapat anggaran kurang lebih 1 miliar untuk pengembangan masyarakat menanam beras hitam yang bibitnya dari Cina. Saya udah ke sana. Ya, saya udah ke sana. Saya lihat, saya nikmati berasnya lebih enak dibanding beras merah. Dan itu katanya menjadi obat, makanya laris. Ya. Saya sudah pesan, belum dikirim karena saya belum kirim uangnya. Wah, enak sekali berasnya itu, apalagi lauknya ikan ya Pak ya. Wah, enak sekali. Udah pernah makan beras hitam? Dibikin tape biasa kalau di Ya, dimakan. Waktu kita di hotel dia bawa, ini Pak saya bawa beras hitam Pak, ini hasil kerjanya
teman-teman LPPM ya, dengan masyarakat didanai sama Astra. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bikin program yang unik, RKKL-nya muncul aja dana dikit, tapi kemudian minta kerjasama dengan CSR, Pak. Astra itu sangat bagus juga itu modelnya. Kalau Surabaya, saya sudah pernah makan lobster kerjasama LPPM dengan komunitas nelayan di Banyuwangi. Lobsternya itu ditanam 6 meter dari permukaan air laut di Ketapang ya, di Surabaya itu mahasiswa anak-anak biologi itu, anak-anak biologi ya, sama dari teman LPPM Mas Hebar. 3 bulan, dan 3 bulan itu menghasilkan uang 60 juta. Lobster 1 kilonya 1,5 juta. Saya sudah lihat, saya sudah merasakan lobsternya enak sekali, dan ternyata luar biasa. Itu gerakan sentuhan pengetahuan dari teman-teman, mereka bikin keramba itu. Itu pengabdian bersama, kampus punya pengetahuan, masyarakat punya keberanian untuk masuk menyelam tiap hari itu ngasih makan lobsternya itu. Luar biasa itu. Bahkan ada mahasiswa Surabaya yang kemudian tiap hari itu kesana menyelam karena suka melihat lobster tiap hari itu. Contoh-contoh pengabdian yang luar biasa. Nah, kembali ke Pak Aat, ini Pak, ikatlah semua ke dalam Bapak negeri kan, apalagi negeri. Jangan sampai program-program pengabdian dengan pendekatan ABCD atau KKN itu tidak masuk di dalam rencana kegiatan paling angel tadi itu. Harus masuk Pak, harus masuk Pak. Itu mantranya itu. Yang kedua Pak, nah ini saya kasih tahu, mengapa pimpinan baru tidak terikat padahal yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Karena kalau serah terima pimpinan baru, LPPM harus membekali rektor lama dengan program-program LPPM. Kalau perlu itu Renstra UC ini sudah ada cara membuatnya Pak. Ada cara membuatnya dari sini rinci. Case-nya adalah Surabaya Makassar ya. Ini rinci sekali, nanti tinggal diikuti cara membuatnya. Gak lama, kalau mau didampingi Bu Nabila lebih cepat. Atau Bu Sherly atau saya boleh juga. Dibikin Pak, 1 minggu paling selesai. Nah, kalau serah terima jabatan, ada namanya memori jabatan. Nah, mintalah kepada rektor lama, tolong Pak, memori jabatannya dibacakan kepada rektor baru. Kalau yang ganti ketua LPPM-nya, bacakan memori jabatan dari LPPM lama kepada LPPM baru. Amanahkan di situ bahwa program-program KKN berbasis ABCD harus tetap dilanjutkan sebagaimana tertuang dalam Renstra halaman sekian nomor sekian. Tamam. Kalau nggak melaksanakan juga, demo Pak. Di Jogja ini kami belajar dari Makassar Surabaya. Sekarang ketua LPPM-nya, anak muda, Pak Urisun ada di sini, langsung bikin panduan KKN ABCD, masuk ke KKL, hibah, penelitian pengabdian menggunakan ABCD, masuk semua aman. Dananya Pak Rektor juga support gitu. Alhamdulillah. Saya kan lebih tua dari rektor sama ketua LPPM, jadi saya bisa bilang, kenapa itu nggak masuk, itu masukkan. Harus ada Pak, pentolannya ABCD di situ Pak. Ya. Jadi harus bikin pentolan di mana? Di Kudus. Harus ada pionirnya lah, pionirnya. Jangan sampai bosen meskipun nggak punya jabatan, tapi jangan bosen. Kalau enggak itu Pak. Analoginya itu kayak Pancasila itu. Zaman Soekarno ada penyelewengan Pancasila, gitu kan? Zaman Soeharto juga ada, tapi Soeharto punya peran, Soekarno juga punya peran apa itu? Bentuk namanya BP7. Begitu reformasi dibubarkan, nggak ada yang awal Pancasila, Pancasila tenggelam. Bahkan banyak pejabat Pancasila nggak hafal. Zaman Pak Jokowi muncul lagi BPIP, karena apa? Harus ada lembaga yang secara konsisten mengawal ABCD kayak Pancasila itu. Kalau nggak ada lembaga hilang Pak. Jadi Bapak harus membuat kayak Surabaya Makassar, pusat ABCD, Center for the Study of ABCD umpamanya ya. Kalau Bu Nabila ini bikin namanya K4C, Knowledge for Change. Semua pengetahuan mengenai UC ini dikumpulkan orang-orangnya dan pengetahuannya di pusat studi itu ya,
dan kemudian dilatih. Harus ada lembaganya, Pak. Ya. Tapi rumusnya apa, Pak? Di awal pagi tadi adalah apa? Structure, follow, function. Benar kan? Kalau ada fungsinya, bikinlah rumahnya. Gitu. Bisa kan, Pak? Di tarbiyah misalnya butuh pusat studi UCA yang terkait pendidikan. Bikinlah di tarbiyah. Dosen-dosen yang udah dilatih, pejuang-pejuang hibah ini dikasih rumah. Gitu. Kalau nggak dikasih rumah nanti dia main sendiri itu. Kalau ada rumahnya kan enak. Dan membawa nama lembaga, kalau akreditasi kan jadi poin juga gitu loh. Jadi tiga mantra itu, Pak. Satu, kalau ada serah terima jabatan, memorinya dibacakan. LPPM Bapak sebagai dalam stasi memberikan menulis memori itu supaya bisa dimasuk. Yang kedua, bikin renstra UCA. Enak ngomongnya, Pak. Bikinnya susah. Saya bantu, Pak. Lalu yang ketiga, ada pionirnya dan ada rumahnya. Ada bapak yang selalu mengawal belajar dan menerapkannya dengan mahasiswa, tapi juga ada pusat studi. Kalau di Jogja sekarang pusat studi semua di bawah LPPM. Sama ya, di tempat lain sudah mulai begitu. Yang penting ada rumahnya. Dengan begitu maka substansinya ada, anggarannya ada, orangnya ada, rumahnya juga ada. Dengan begitu kita nggak sendirian. Tapi kan mantranya juga begitu ya. Pengabdian tidak bisa sendirian. Teman baik kita adalah mahasiswa. Ya, karena kalau dosen belum tentu dia mau. Oh ibu, iya benar mengalami. Ya. Mahasiswa lebih setia, mahasiswa jauh lebih setia dibanding teman dosen. Teman dosen kita ajak, tapi jangan terlalu kita harapkan karena sibuk juga gitu. Dan kita lebih enak lah dengan mahasiswa itu lebih enak. Kapan aja mau lembur malam juga bisa ya. Kalau menurut saya gitu lebih baik. Kayaknya sudah ada ya Pak ya? Apa break dulu kita lanjutkan habis itu atau belum? Belum ya? Masih lama Pak. Masih baik Bapak dan Ibu, kita perlu explore Pak Jarod. Silakan. Lagi. Tapi sedikit Pak Jarod. Tahun